jumpa lagi di Calvin Channel. Hari ini aku akan membahas sekaligus mereview seluruh mainan Ultraman Taro dari UHS, Ultra X sampai SHF. Kalau kalian penasaran bagaimana perbandingannya dan apakah keren atau tidak, simak terus. Oke, yang pertama aku akan mereview UHS Ultraman Taro. Nah, UHS Ultraman Taro ini rilis pada tahun 2000 sebelum aku lahir. Kalian bisa lihat di kakinya di sini itu ada tulisannya 2000. Itu berarti tahun 2000. Nah, kita akan review dulu moddingnya. Nah, moddingnya ini menurutku movie accurate banget. Di sini ada tanduknya, lalu di sini juga ada tanduk. Lalu mukanya ini mirip banget, ada titiknya di sini, ada titik matanya, lalu mukanya pokoknya sama lah. Terus badannya ini berotot sih, cukup berotot, pokoknya gagah banget. Nah, lalu kakinya ini menurutku sih sama aja ya, sedikit sama ya, sedikit sama kayak beberapa mainan lainnya. Nah, lalu dia menggunakan sepatu, kayak semacam sepatu gitu ya. Oke, lalu warnanya. Nah, warnanya ini menurutku bagus sekali ya. Menurutku sih catnya oke banget untuk UHS ini. Nilai 100. Nah, lalu di sini ada warna merah. Terus habis itu ada warna apa itu? Warna kayak silver gitu ya. Kayak silver gitu, abu-abu. Terus matanya berwarna kuning, terus ada titik warna hitam. Nah, lalu bintik-bintik yang ada di Taro ini warnanya emas, golden gitu. Lalu di dadanya sini ada power baterainya itu yang berwarna biru yang masih kuat. Lalu di sini Taro ada gelangnya yang berwarna abu-abu. Sebenarnya ini gelangnya ada kayak warna emas-emasnya gitu ya. Soalnya ini terlalu kecil makanya warnanya sedikit mencampur sama tangannya jadi warna merah gitu. Tapi gelangnya ini masih bagus sih, masih bisa kelihatan kalau ini masih keren. Oke, lalu artikulasinya. Nah, artikulasinya ini ada di tangan dua-duanya pastinya, lalu di badan bisa berputar 360 derajat. Nah, pokoknya ini seru banget untuk kalian mainkan. Soalnya ini nggak gampang, ya, nggak mungkin rusak, nggak mungkin pecah gitu. Ini aku banting, ini nggak pecah-pecah. Cuman ini aku pas masih bocil itu mainannya terlalu kasar, jadi sampai kayak gini ya, sedikit beset-beset. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Kalau nggak dibuat main nanti rugi. Ya lah, itu yang Ultraman Taro UHS versi sudah besar, sudah senior. Ini belakangnya kayak gini. Oke, itu yang sudah senior, dan ini yang masih junior, masih bocil. Ini bener-bener langkah banget guys. Ini diproduksi bahkan jauh sebelum aku lahir, jauh sekitar 20 tahun ya. Soalnya ini dirilis pada tahun 1983, kalau enggak 88. Itu antara 83 sampai 88. Ini tulisannya soalnya sedikit ngeblur, jadinya aku belum pasti. Kalau kalian tahu ini kapan dirilis bisa tulis di komen. Oke, kita akan review moldingnya dulu. Ini moldingnya mirip-mirip kayak Ultraman Taro yang sudah besar ini, cuman tanduknya lebih pendek, tanduk sini. Terus di tanduk bagian sininya belum ada lubangnya kayak Ultraman Taro yang ini, belum ada lubangnya. Nah, lalu bintik-bintik di kepalanya di sini itu masih 4. Kalau yang Ultraman Taro yang sudah besar itu bintiknya ada sekitar 6. Ada 6 bintik. Terus habis itu di dahinya ada warna biru gitu. Dahi kayak apa ya, tembaknya itu warna biru, lalu matanya kuning dan juga biru. Nah, ini matanya biru, kalau sudah besar matanya menjadi hitam, berubah warna tiba-tiba matanya. Nah, lalu di sini armornya masih kecil banget ini armornya. Nah, seharusnya di bagian sininya itu ada lubang, cuman ini saking kecilnya, saking bocilnya Ultraman Taro ini jadi nggak ada lubangnya. Tapi sisanya sih masih sama aja kok. Nah, lalu ini kotak ya, armornya jadi kotak.
jadi mepet banget dengan lehernya. Kalau kalian bisa perhatikan di bagian belakang sini, nah Ultraman Taro yang sudah besar itu armornya ada jaraknya sedikit jauh. Kalau yang masih bocil ini jaraknya sedikit sekali. Nah lalu tangannya seperti ini, kecil banget, yang berwarna merah. Nah di sini Ultraman Taro yang masih bocil ini masih belum punya gelang. Soalnya ini mungkin masih kecil ya, makanya nggak punya gelang. Soalnya kan ini sumber kekuatannya, jadi mungkin masih bahaya. Nah lalu warnanya badannya merah, terus habis itu bagian bawahnya ini tambah lama tambah silver. Dan di sini ada tulisannya kapan diproduksi. Ya ini silver, lalu di sini warna merah. Dan ini pas aku perhatikan, ini kayaknya Ultraman Taro yang bocil ini menggunakan sepatu yang sedikit high heels. Ini bener-bener ke fashion banget ini Ultraman Taro bocilnya. Wah. Oke, lalu artikulasinya ada di tangan dan juga di badan. Nah Ultraman Taro bocil ini menurutku sih bener-bener langka banget, soalnya ini sudah lama dirilis. Oke, selanjutnya kita akan review yang Ultra Egg dulu. Kita pikirkan dulu. Aku sekalian juga unbox, soalnya nggak pernah aku review ini. Oke, nah ini dia isinya. Kita dapat kayak kertas silver gitu. Kita singkirkan, lalu kita pastinya juga mendapatkan buku instruksi. Dan inilah Ultraman Taro-nya. Wah ini bener-bener keren banget Ultraman Taro ini. Tembaknya ini, Thorium Ocean-nya ini, wah keren banget. Oke, kita akan langsung saja unbox. Oke, nah ini dia Ultraman Taro-nya. Kita akan review dari moldingnya dulu. Wah ini moldingnya menurutku sih keren banget, gagah banget, kayak atlet sih menurutku, bener-bener kayak atlet. Soalnya ini berotot, badannya otot semua isinya. Mukanya ini movie accurate semua sih, badannya ini, seluruh badannya ini movie accurate. Cuman dari movie-nya itu Ultraman Taro nggak seberotot ini. Ini menurutku sih terlalu berotot ya Ultraman Taro-nya, terlalu gagah. Gak apa-apa lah. Nah mukanya seperti ini, sama kayak beberapa Ultraman Taro lainnya. Ini mirip-mirip, tapi tanduk yang di sini lebih panjang daripada yang di sini. Tanduknya sih sama aja. Oke, mukanya seperti ini, mirip-mirip kayak Ultraman Taro yang ini. Lalu badannya sudah kalian tebak pastinya berotot sekali. Nah ini full otot semua, badannya berotot semua. Dan nah ini menggunakan gelang. Nah ini aku sudah bilang kalau di gelangnya itu ada kayak warna-warna emas gitu. Oke, nah itulah moldingnya. Lalu belakang sini ada siripnya kayak Ultraman lainnya. Ya pokoknya keren banget lah. Ya kita akan review catnya atau warna pin. Oke, catnya warna pin itu keren banget ya. Menurutku sih bagus-bagus gitu. Nah di sini kalian bisa perhatikan kalau di bagian sini, bagian badannya sini, bagian dadanya sini, bagian otot itu ada kayak sedikit gradasi ya, dari gelap lama-lama menjadi merah muda di bagian sininya. Ini kalian bisa perhatikan. Nah lalu di mukanya ini warnanya silver, terus bintik-bintiknya warna emas, terus mukanya ini bagian dahinya ini berwarna hijau. Kalau yang ini berwarna hijau telur asin, biru telur asin gitu. Ini sedikit beda ya. Nah kalau yang bocil ini beda lagi, ini malah jadi biru. Ini perubahannya menurutku sih sedikit ekstrim, dari biru terus biru telur asin sampai jadi hijau. Wah ini beda banget, jauh banget, tapi nggak apa-apa lah. Lalu matanya ini orange, ada titik hitam.
terus habis itu sisanya warna abu-abu. Nah, di bagian armor sini warnanya itu silver dan juga ada titik-titik yang berwarna emas, dan power baterainya berwarna biru. Lalu bagian badan lainnya berwarna merah dan juga silver. Simple banget sih ini Ultraman-nya. Ini bagian belakangnya seperti ini, sama kayak bagian depannya. Oke, lalu artikulasinya. Nah, artikulasinya ini ada di kepala, bisa berputar-putar seperti ini, tapi nggak bisa 360 derajat karena di sini ada sirip gitu, kayak semacam sirip yang mengganjel kepala Ultraman Taro untuk berputar. Lalu bisa melihat ke atas sedikit dan juga bisa melihat ke bawah. Oke, lalu di tangannya ini ada artikulasi bisa sampai seperti ini, cuman nggak bisa sedikit ke atas ya, nggak bisa lurus. Kalau mau ke atas sedikit miring. Lalu di sini bisa digerakkan sikutnya, tangannya bisa diputar-putar. Tangan satunya juga pastinya bisa digerakkan sama kayak tangan satunya. Nih, kalian bisa lihat. Oke, tadi tangannya, lalu badannya. Oh, lepas. Ini badannya bisa diputar-putar seperti ini sih, cuman ini gampang lepas badan-bagian sininya. Nah, ini jadi terbelah jadi dua, tapi bisa dipasang lagi. Nah, bisa diputar-putar seperti ini. Jadi kalau kalian memutar Ultraman Taro yang Ultra X ini, jadi kalian harus hati-hati, kalau enggak bisa lepas. Ini. Oke, lalu kakinya bisa digerakkan seperti ini, lalu bisa kayak gini diputar-putar, terus bisa menjinjit gitu, tumitnya bisa digerakkan. Kaki satunya juga sama, bisa digerakkan kayak satunya. Nah, kita lepas saja lah. Nah, kayak gini. Pokoknya bisa digerakkan cukup maksimal ya menurutku. Ini keren banget, banyak sekali kelebihannya. Oke, kita akan pasang lagi. Oke, itu tadi Ultraman Taro-nya. Sekarang kita akan review partnya. Di sini kita mendapatkan berbagai macam part. Ini nggak tahu ini kok bisa kesini, tapi kita singkirkan dulu. Nah, di sini kita mendapatkan dua power baterai. Yang satu itu untuk Ultraman Taro-nya yang pakai armor yang ini, dan yang satunya itu saat menggunakan armor yang ini. Nih, fit banget, pas banget. Oke, itu tadi power baterainya yang berwarna merah. Ini fit banget dengan armornya. Nah, kita sekalian aja review armornya. Nah, ini bisa dipasang di Ultraman Taro-nya. Kita akan coba dulu pasang Ultraman Taro-nya. Pasang ke Ultraman Taro-nya. Oke, kita kayaknya lepas. Oh iya, dilepas itu. Nah, lalu di sini ada pengganjilnya armornya. Pengganjil armornya. Kita pasang. Nah, lalu dibuka, bisa di stretch kayak gini. Terus kita pasang bagian depannya. Oke, nah akhirnya sudah terpasang. Lalu bagian belakangnya sini kita ganjel pakai pengganjel armornya. Dan ini kalau kalian misalnya melihat ini sedikit menukuk, jangan khawatir, karena ini memang didesain untuk Ultraman Taro mengangkat tangannya kayak gini, kayak memajukan tangannya. Nah, kayak gini, maju tangannya gitu, terus bisa diputer-puter kayak gini. Jadi lebih maksimal kalau pakai armor yang ini. Dan pastinya bisa dipasang dengan yang ini, power baterainya warna merah ini. Sedikit susah namanya. Nah, kayak gini lah pokoknya. Selanjutnya kita juga mendapatkan semacam senjata ini,
senjatanya Ultraman Taro. Kita juga mendapatkan tangan yang saat memegang senjatanya. Ini tangannya bisa dibawa, dipasang di Ultraman Taro. Ya, di sini kita juga mendapatkan apa ya, ini kayak semacam gelang gitu, tapi bukan gelang ya. Ini kayaknya gelangnya jadi besar gitu ya. Ini kayak gelangnya menjadi besar. Nih, bentuk mahkota dan berwarna emas dan juga berwarna silver. Ini kayak gelangnya menjadi besar. Ini kita juga mendapatkan berbagai macam tangan di sini. Ada tangan relax, lalu juga ada tangan relax, lalu ada tangan membuka maksimal, terus habis itu ada tangan kayak apa ya, kayak memegang sesuatu, terus ada tangan bener-bener sangat terbuka kayak gini, dan juga kita pastinya mendapatkan tembak Storium Kousen. Ini menurutku sih bener-bener keren banget, warnanya bisa kayak gini, bisa persis banget dengan filmnya. Ada warna merah dan juga ada warna hijaunya yang transparan. Ini pokoknya bener-bener mantep banget, bisa kayak gini, bentuknya kayak gini lah, kayak gini ya. Aku lupa sih gerakannya gimana, pokoknya kayak gini tembaknya. Ini keras juga ya, dan juga pastinya tajam, jadi kalian harus hati-hati saat memainkan ini tembaknya. Oke, itulah semua part dari Ultra Egg Ultraman Taro. Kita singkirkan dulu dan kita lanjut ke Ultraman Taro selanjutnya, yaitu Ultraman Taro SHF. Ini sebenarnya aku sudah pernah review si Ultraman Taro SHF ini, dan bagi kalian yang penasaran bagaimana Ultraman Taro SHF ini, bisa lihat di atas ini untuk detail yang lebih lanjut. Oke, kita langsung saja mereview figurnya, dan kalian bisa klik link di atas kalau misalnya mau melihat partnya bagaimana, keren atau tidak. Cuman ini sedikit susah ya membukanya. Yalah. Nah, seperti inilah figurnya, lebih tidak berotot kan, lebih kurus gitu, lebih biasa saja. Tanduknya sama, terus di sini juga sama, tanduk tengahnya sama, badannya sama, cuman lebih kurus, tangannya juga lebih kurus. Nah, lalu gelangnya ini berbeda dengan yang dipakai dengan SHF dan juga UHS-nya. Nih, UHS-nya kayak gini, bentuk kayak semacam mahkota gitu. Terus habis itu kalau yang Ultra Egg itu menggunakan yang kayak gini, ini versi lebih besarnya. Nah, tapi kalau yang digunakan di versi SHF itu lebih lingkaran gitu, dan juga ada titik-titiknya, jadi beda banget. Itu aja sih perbedaannya, dan sisanya warnanya sama semua. Ya, lalu kita langsung bahas saja artikulasinya. Warnanya itu sama persis kayak yang ini, cuman lebih gelap. Nah, artikulasinya kelihatannya sih sama aja ya. Kepalanya bisa diputar. Oh enggak, ternyata yang Ultra Egg itu lebih bisa diputar ke belakang. Kalau yang SHF itu lebih susah diputar ke belakang. Ternyata bisa 360 derajat. Wah, lebih bisa 360 derajat ini guys. Kalau tangannya bisa diputar-putar, sama saja, sama semua sih bagian tangannya. Lalu badannya, wah, sama-sama juga bisa dilepas. Ya, bisa geraknya ini bener-bener enak banget, lebih enak daripada Ultra Egg kayaknya, tapi mirip-mirip aja sih. Lalu artikulasinya sama kayak Ultra Egg, cuman kalau bagian kakinya itu lebih enak Ultra Egg. Soalnya Ultra Egg itu lebih bisa dinaikkan sampai kayak gini. Kalau ini sih menurutku sih sedikit mengganjel ya, tapi menurut
Tapi menurut kalian gimana ini? Apakah sama aja atau sedikit berbeda? Ya, tapi sisanya sih oke banget ya. Oke, selanjutnya adalah perbandingan. Kita akan membandingkan tinggi semua mainan Ultraman Taro ini. Tapi pertama singkirkan dulu beberapa part-part ini. Oke, kita jajarkan dulu. Kita akan membandingkan tinggi yang Ultra X ini, Ultraman Taro, dengan mainan lainnya, SHF juga. Inilah. Lalu SHF Ultraman Taro. Lalu UHS Ultraman Taro dan UHS Ultraman Taro versi bocil. Nah, sebenarnya yang master itu menggunakan sayap yang berwarna merah. Cuman di sini aku tidak membawa sayapnya. Ini sudah sempat dibahas di Calvin Channel dan juga di review. Nah, bagi kalian yang penasaran sayapnya bagaimana, bisa lihat link di atas sini kalau kalian mau melihat sayapnya Ultraman Taro. Oke, seperti inilah perbandingannya. Yang paling tinggi itu menurutku sih ini ya, menurutku yang UHS, soalnya ini mungkin sedikit membungkuk ya. Coba aku lurusin aja badannya biar lebih kelihatan. Nah, sedikit susah ini. Oke, sudah tinggi. Nah, kalau sekarang ini menurutku sih sama aja ya, UHS dan Ultra X ini menurutku tingginya sama. Nah, yang paling kecil itu yang bocil, Ultraman Taro versi anak-anak. Yang kedua paling kecil itu adalah SHF. Dan yang ketiga ini kedua Ultra X ini, yang Ultra X dan juga UHS, kedua mainan ini. Oke, kesimpulannya adalah semua mainan Ultraman Taro ini keren banget. Cuman masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Oke, sekian reviewku tentang mainan Ultraman Taro. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe Calvin Channel. Bye!